Untuk minggu ini parade operasi ada 3 untuk tanggal 28 sampai tanggal 1 November. Yang pertama Nyonya P0A0 32 tahun dengan hidrosalping bilateral, myoma uterus subserosum, hipertensi dalam terapi, berkelas primer 5 tahun dengan obesitas, rencananya laparoskopi myomektomi dengan salpingektomi unilateral. Yang kedua Nyonya P0A0 39 tahun dengan dysmenorrhea et causa adenomyosis vokal, kista endometriosis bilateral, DD transformasi maligna dengan RMI-nya 324, perlekatan genitalia interna, riwayat laparotomi, kistektomi bilateral tahun 2014, rencananya laparotomi HTSOB dengan VC, backup onkologi dan bedah digestif. Lalu yang terakhir Nyonya P0A0 27 tahun dengan masa pada adnexa kanan, suspek paraovarian kyst dengan DD pseudokista, adenomyosis diffusa, diminished ovarian reserve, perlekatan genitalia interna dengan infertilitas primer 4 tahun dengan riwayat laparoskopi kistektomi atas indikasi kista endometriosis tahun 2022. Direncanakan untuk laparoskopi kistektomi atau eksploratif. Yang kasus pertama Nyonya 32 tahun P0A0, keluhan utama pasien ini adalah dengan perut membesar, ada nyeri dengan fase 4, terutama sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien ini adalah rujukan dari rumah sakit Kesedang, sebelumnya dengan kecurigaan adenomyosis dan kista endometriosis. Nah, pasien ini juga sudah mengkonsumsi anti nyeri, tetapi nyerinya masih dirasakan, jadi habis minum anti nyeri hilang sebentar, lalu nanti akan ada nyeri lagi. Nah, pasien ini dengan kan ya, pasien ini keluhan utamanya itu kan nyeri karena dengan perut membesar, yang nyerinya ini walaupun sudah dikasih anti nyeri hanya hilang sebentar, lalu ada nyeri lagi, dan nyerinya ini seringnya juga katanya di luar siklus haid. Terus pasien ini menikah 5 tahun dan belum memiliki anak, jadi salah satu alasan dirujuk ke RSCM adalah untuk program hamil, dan di sana sudah dilakukan injeksi endrolin sebanyak 3 dosis, 3 kali. Nah, dari pemeriksaan didapatkan ada massa teraba 1 jari di bawah pusat, terus ada nyeri nyeri goyangnya tapi negatif, terus massanya terabanya di sekitar adnex, tidak teraba massanya di adnexa, jadi massanya tuh mengikuti uterus. Dari HSG kedua tubanya non paten, dari analisa spermanya oligospermia dengan konsentrasinya 18 juta dengan morfologi 60%. Terus dari USG, next, dari USG pasien ya gambarnya next lagi, udah aku buka lagi, belum dibuka dong. ada yang udah buka, udah membuka. Yang nomor nomor 9 aja, nomor 9 atau sama nomor 6. Yang 9 ini. Nah, ini yang nomor 7. Nomor 7. Ini USG di Kintani, Dok. Uterusnya retrofleksi, endometrium relatif tipis sesuai terapi progestin, lalu terdapat massa di korpus anterior. Next lagi. Nah, massanya di korpus anterior berbatas tegas. Pasien ini sih nggak ada keluhan AUB, Dok, sebelumnya. Bisa kita lihat ya, ini kan myoma subserosum. Subserosum. Terus next lagi. Nah, adnexa yang nomor 10. Nah, ini ovariumnya bilateral sih dalam batas normal. Jadi problemnya itu ada myoma yang mendesak dengan menyebabkan keluhan discomfort di abdomen dengan kedua tubanya non paten.
Nah, rencana pasien ini memang promil, jadi untuk laparoskopinya memang dari diskusi dengan dokter Kemal mencoba untuk kita perbaikin tubuhnya, tetapi kalau kondisinya jelek sekali, pasien hanya mau dipotong satu. Jadi rencananya kalau jelek bilateral tetap dipotongnya hanya unilateral. Ini emang ada hidrosalping? Nggak ada sih dok, cuma memang non paten. Cuma kan dari inform concern kita kan tetap Non patennya di deskripsi enggak? mereka pasien tuh nggak bawa ininya dok, karena Karena ini kita juga harus sesuai ekspektasi. Non patennya ada di part apa? Biasanya kita harusnya sih sangat spesifik menyatakan apakah ini proximal tubal occlusion. kalau dari HSG-nya yang bulan Juli itu kafumnya bagus, tidak ada gambaran hidrosalping, jadi kemungkinan non patennya ada di Iya, nggak tahu. Ini kan kita hanya bisa Iya. mengandalkan HSG. HSG bilang tubannya terisi atau enggak? tidak. Proximal tubal occlusion. Hmm. Terus kemudian prognosis. Ya kemungkinan bisa juga karena tekanan dari miumnya, makanya miumnya juga direncanakan untuk diangkat walaupun Ya, maksud saya prognosis pada proximal tubal occlusion. tetap harus dikonfirmasi dengan kromotubasi saat laparoskopi, kan dia dengan pembiusan dok. Jadi kita mau mengeksklusi apakah ini kedua tuban non patennya memang murni dia non paten atau dia karena memang ada spasme pada saat dia HSG. Iya, oke. Tapi kalau saya tanya prognosis proximal tubal occlusion, karena kita susah melakukan Kalau dia diskusi memang prognosis. prognosisnya kalau memang dia oklusi di proksimal, emang untuk perbaikan sih resiko kecil sih dok, biasanya buruk, kita harus bilang buruk. buruk. Ya, harus firm gitu. Ya. Ya karena kita nggak bisa bermain-main, makanya saya agak aneh. Pasien minta satu tubannya aja yang diangkat, kita mau angkat tuban Ya, pada proximal tubal occlusion. Nah kemarin itu cuma waktu di inform concern kita jelaskan masih ada kemungkinan kan ada perlengketan dan segala macam, jadi inform concernnya bisa diangkat juga. Tapi tujuan mengangkat tubannya ini untuk apa gitu? Kalau dari USG kan memang nggak terlihat dia ada perlengketan atau ininya, tapi kalau strukturnya bagus tetapi buntu itu tetap nggak diangkat sih dok. Jadi memang concern kita tuba diangkat pada ada hidrosalping. hidrosalping. Itulah makanya saya bilang. Kita lihat dulu pasien ini ada hidrosalping atau enggak. Kalau memang ada hidrosalping, Itu bisa nih kak. kita nggak ada considerance untuk melakukan salpingectomy. Tapi kalau ada hydrosalping, oke, karena tentu ada considerance yang membuat kita memutuskan untuk hydrosalping. Pada pasien ini kalau mau dicoba untuk dilakukan upaya koreksi ya silahkan saja. Tapi kalau kita bicara proximal tubal occlusion, kita nggak ada pernah punya instrumen Iya. untuk melakukan tindakan koreksi pada kasus proximal tubal occlusion. Kalau distal tubal occlusion masih oke. Tapi kalau proximal tubal occlusion kayaknya nonsense. Saya pikir pasien ini mungkin kita lebih pragmatis untuk menangani masalah mechanical compression karena miomnya lumayan ada di corpus uteri anterior dan dekat sekali dengan bladder. Jadi mungkin ada rasa tidak nyaman tentunya. Jadi untuk fertility-nya apa yang direncanakan? Kalau memang kedua tubannya memang valid, dia buntu, pasti kita sarankan untuk IVF. Ya, saya pikir dari awal udah pasti pasien ini. Memang dari edukasi ke pasien sih kita sudah jelaskan bahwa kalau memang tidak bisa diperbaiki kedua tuban non patennya untuk hamilnya disarankan untuk IVF. Oke, sekarang kalau kita bicara tuba diperbaiki, apa yang bisa kita perbaiki pada saat terjadi oklusi? Kalau oklusinya ada di daerah fimbria hanya karena perlekatan, kita bisa lakukan untuk adhesiolisis, membuka perlekatan di sekitar area fimbria. Tetapi kalau memang
apa namanya oklusinya ada di daerah proksimal, hampir nggak bisa dilakukan apapun. Ada pendapat yang lain terkait dengan tubal gitu ya? Ada pendapat? Kalau saya berpendapat begini, tuba itu punya fungsi, Punya. Silianya fungsinya Silia dan Silian. Silia dan itu kita fibria. bicara struktur. Sekarang yang pertanyaan saya adalah fungsi, membawa transportasi embrio. transport, nutrition, fertilization. Nah sekarang antara fungsi sama antara tindakan yang kita lakukan apakah linear atau enggak? Artinya gini, oke lah ada oklusi. Oklusi ini kan sesuatu yang sifatnya mekanik. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa fungsi Enggak. itu bisa kita perbaiki? Contohnya misalnya orang selalu bilang katakanlah kita mau melakukan konservasi tuba dengan melakukan neosapinostomi, sapinostomi atau melakukan dilatasi pada tuba, itu kan kita bicara makroskopi. Kita bicara makroskopi. Gimana dengan fungsi mikroskopik? Gimana bicara tentang cilia remove? Gimana bicara tentang tunika muskuler yang bertanggung jawab terhadap gerakan peristaltik? Gimana bicara tentang peran dari sel-sel goblet yang ada pada lapisan submukosa dari epitel tuba yang berperan dalam memberikan nutrisi embrio selama perjalanan dari fase fertilisasi hingga ke uterine cavity. Jadi dalam hal ini kita harus sangat humble karena tuba ini tricky. Ya, seringkali saya melihat bahwa kalau udah keluar biru di fimbre kayaknya everything soft. Belum tentu. Ya, banyak hal-hal yang sifatnya microstructure nggak bisa kita lihat. Tuba itu bukan solokan, bukan got, bukan parit. Ya, yang hanya karena sumbatan di pangkal atau sumbatan di ujung, terus kita semprot dan sumbatan itu keluar bersama dengan cairan biru dan kemudian cairan biru itu keluar, bukan berarti oke, everything clean. Menurut saya kita harus sangat humble dalam hal ini. Kita coba lihat dalam hydrosulfing. Apa kalian pernah baca apa yang terjadi pada hydrosulfing? Apa yang terjadi pada hydrosulfing? Oxaten itu di endometrium. Nah, kita bicara apa yang terjadi pada mikrostruktur tuba pada hydrosulfing. Ada yang pernah baca? Sehingga ini membuka wawasan kita bahwa menangani tuba itu bukan hanya menyemprot metilen itu kalau di ujung keluar artinya semuanya keluar. Flattening dan kerusakan pada ciliary structure. Exactly. Penggundulan silia, ya. Lalu kerusakan pada lapisan epitel termasuk dengan kelenjar, adanya jaringan sikater. Ya. Nah ini yang kita harus pahami bahwa bisa saja cairan retilen blue itu lewat, tapi kan mikrostruktur itu nggak bisa kita perbaiki. Secara kalau kita lihat, ya, mikrostruktur ini sangat penting. Apa sih peran tuba? Gimana peran tuba? Salah satunya untuk transport. Transport gimana? Jadi menjelaskan fungsi transport pada tuba. Justru karena silianya itu ada gerakannya, terutama kalau untuk embrio itu kan dia tidak bisa bergerak sendiri, jadi dia digulirkan. Coba jelaskan gimana physiological dari ciliary movement pada tuba fallopian. Kalian pernah baca? Menurut kalian itu sperma itu bisa nyampe dalam waktu 15 menit sejak dia diejakulasikan di vagina,
dia sudah berada di ampullary tube itu gimana mekanisme? Salah satunya Apakah gerakan ekor yang cuma begini Enggak. bisa? Salah satunya dibantu sama yang saya baca dok, tapi saya baca waktu itu di buku kontrasepsi. Jadi silia itu kalau dia di fase follicularis, dia arahnya adalah dari kafum uteri ke arah masuk fimbria. Jadi salah satu Jadi tugasnya apa tuh membantu yang berperan di situ? Estrogen. Makanya kita bisa melihat bahwa sekarang kalau kita nanti kalian melakukan ultrasonografi, makanya kenapa salah satu biophysical profile dari pemeriksaan uterus itu adalah melihat gerakan kontraktivitas miometrium. Berapa kali kontraktivitasnya, bagaimana arahnya. Karena kenapa sperma itu bisa cepat naik ke atas? Salah satunya adalah gerakan kontraksi dari miometrium. Dan arah dari gerakan kontraksi itu akan di-guide oleh hormon. Ya. Begitu pula ciliary movement dan gerakan peristaltik pada tuba. Jadi bukan hanya ciliary movement. Karena pada struktur histologi pada tuba juga ada tunica muscularis yang juga berperan dalam gerakan peristaltik. Dan seperti tadi dikatakan bahwa fase menstruasi itu akan menentukan direction dari gerakan peristaltik dan ciliary movement. Ya. Nah, di sinilah yang kita benar-benar harus humble banget, ya, bahwa dalam menangani masalah tuba ini tidak sederhana yang kita yang kita bayangkan. Jadi target hanya pokoknya metilen bidu itu keluar di distal itu menurut saya terlampau naif. Ya, boleh hanya untuk satu hal saja yang terkait dengan mechanical obstruction, tapi selebihnya dari itu kita nggak bisa melakukan garansi. Jadi artinya saya khawatir pada kasus seperti ini kalau kita hanya berpatokan pada keluarnya metilen itu, maka belum berarti bahwa kita aman 100%. Nah, katakanlah apa yang pernah kalian baca kalau kalian melakukan, ya katakanlah tubal recovery atau tubal reconstruction. Kemudian apa yang selanjutnya harus didiskusikan sama pasien? Ada resiko nanti dia jadi kehamilannya di itu KIT di itu. Ectopic pregnancy apalagi? Ada kekambuhan, hidrosalpingnya jadi ya adesinya terjadi berulang. Selain itu apa yang harus kita omongin terkait dengan ini kan ekspektasi pasien kan dengan dilakukan tindakan itu kan Tidak menjamin pasti kehamilan. akan hamil, Ya. ya kan? Buat apa dia bayar begitu mahal? Terus ya makanya ini yang saya bilang informed consent ini harus benar-benar sangat-sangat hati-hati, ya, bahwa kita harus bilang sama pasien bahwa saya hanya mencoba untuk mengatasi satu problem, yaitu mechanical obstruction. Saya tidak bisa menjamin the rest ini apakah juga masih bagus atau juga sudah terpengaruh oleh mekanisme akibat obstruksi. Karena kita pikir obstruksi itu kenapa sih? Obstruksi itu kenapa? Kira-kira reaksi inflamasi. Apakah inflamasi itu hanya terjadi persis di titik Tidak. yang ada di situ, atau dia juga akan mempengaruhi regio sekitarnya? Ini sesuatu yang kita juga harus akui, ya, bahwa kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau saya melakukan tindakan coba recovery dengan tujuan pasien mungkin bisa tidak perlu harus ke IVF terlebih dahulu, tapi apa yang harus saya sampaikan pada pasien terkait dengan chance untuk spontaneous pregnancy? Gimana?
rekomendasinya apa? Selama ini nggak pernah diskusi sama pasien kalau melakukan tube recovery. Saya pernah membaca sebuah jurnal yang guidelines sebenarnya, kalau saya nggak salah di NICE guidelines, yang menyatakan bahwa the maximum time ya to expecting spontaneous pregnancy after tube recovery berapa lama? 9 months maximum. Ya. Jadi artinya kita harus bilang bahwa kalau sudah maksimum kita melakukan observasi ya, dan ternyata tetap tidak terjadi spontaneous pregnancy, maka kita bisa katakan ya, kemungkinan besar ibu harus IVF. Karena kalau kita nggak ngomong kayak gitu dari awal, pasien merasa kayak dibohongi. Karena kan dokter bilang katanya habis ini kita bisa ambil spontan, karena sudah dibuka tuban. Kita nggak pernah menyatakan bahwa ini kita hanya mengatasi satu faktor dari sekian faktor yang ada pada tubuh. Jadi makanya kita menyatakan bahwa kita akan observe ya, kalau sampai 9 bulan pasca. Tapi saya nggak tahu apa kalian tahan nunggu 9 bulan. Mungkin kita bisa pendek dari itu sih ya, mungkin 6 bulan kali udah on top kayaknya. Apalagi kalau pasien usianya udah di atas 35, saya pikir juga nunggu sampai sekian lama juga kurang bijak kali ya, karena kan kita berlomba-lomba dengan penurunan ovarian reserve. Terus sekali lagi penjelasan pada pasien ini mohon sangat delicate ya, kita harus benar-benar hati-hati ya. Ini kan kita exercise. Oke, pasien ini ada pasien BPJS yang mungkin akan komplain kalaupun dia setahun pasca operasi nggak hamil-hamil, tapi kita nggak tahu kalau settingan pasien ini ada di rumah sakit swasta ya, ini harus sangat hati-hati bicara. Apalagi ini pasiennya masih relatif muda, usia 32 tahun. Oke. Endometriumnya tipis tapi nggak ada problem gangguan Nggak ada AUB, menstruasi? nggak ada AUB-nya. Nggak ada. Atau Ya, cuma jumlah- sekarang datang karena sudah dapat endrolin, dia nggak Oh, memang. ini masih pakai Dalam Android. Iya. Oh, Jadi tidak mens. ya wajar lah. Iya. Kan pakai Android, endometriumnya cuma 3-4. Coba dari anamnesis memang nggak pernah ada keluhan AUB. Oke. Android ini fungsinya apa ya pada pasien ini? Ini karena di sana dicurigainya adenomyosis, jadi dapat endrolin mulai dari sana. Oke. Pertanyaannya kenapa mereka mencurigai adeno? Jadi kalau memang dari pasiennya sih kan memang ngeluhnya nyeri perut. Jadi dari anamnesis tuh penjelasan dokter di sana ini adalah nyeri head dengan masa adenomyosis kalau kata pasiennya. Oke. Tapi dari pemeriksaan kita nyerinya ini memang nggak terlalu berhubungan sama siklus head, lebih ke mechanical compression. Oke, jadi kita udah pastikan bahwa ini bukan cyclical pain. Bukan ya. Bukan. Karena saya juga pernah menemukan, karena initially pasien itu didiagnosis dengan nyeri haid karena adenomyosis. Lalu kemudian ultrasoundnya mendapatkan gambaran uterine fibroid. Lalu kemudian dengan adanya ultrasound menunjukkan ada uterine fibroid, langsung diagnosis endometriosis itu hilang. Nah ini nggak boleh kayak begitu. Pasien itu kan datang dengan komplain dengan cyclical pain, dengan dysmenorrhea. Bukan berarti karena kita nggak nemuin endometrioma atau adenomyosis terus kemudian diagnosis itu di skip, nggak boleh begitu. Meskipun kita nanti melakukan tindakan operatif terhadap uterine fibroidnya, tetap kita harus bear in mind bahwa ini kemungkinan bisa terjadi sebuah concomitant. Semuanya terjadi bersamaan kan sangat mungkin. Uterine fibroid adalah estrogen dependent disease. Endometriosis juga adalah estrogen dependent disease. Ya, jadi
tentu sesuatu hal yang sangat-sangat mungkin untuk muncul bersamaan. Ya. Apalagi pasien ini dengan nulliparity, ya, sangat-sangat mungkin karena menstruasinya nggak pernah berhenti terus menerus. Saya masih ya mudah-mudahan benar ini non cyclical pain, nanti kita lihat post operatifnya, tapi tetap bear in mind dan waktu tindakan operasi coba lihat apakah mungkin ada lesi-lesi endometriosis superficial. Kalau memang ada lesi-lesi endometriosis superficial, ya artinya memang pasien ini jangan-jangan juga ada endometriosis, karena sangat-sangat mungkin pasien ini mengalami endometriosis. Ya. Oke, kita lihat uterine fibroidnya. Oke, Jamie, explain kenapa itu myometrium jadi fibroid. Kalau dari segi histologisnya itu kan ada perubahan struktur, karena di otot myometrium itu ada perubahan dari sel myo N ke myo F. Itu yang jadi pemicu kenapa sampai terbentuknya uterine fibroid. Ya, apa yang terjadi sehingga itu kok jadi massa kayak gitu? Jadi saya sempat ngomong-ngomong estrogen dependent dan seterusnya. Nah, Fitri. Apa Fitri? Alif. Penyebab mioma itu ada perubahan mutasi dari beberapa gennya, Dok. Tapi kalau dari faktor estrogen itu akan memacu progesteron reseptor, sehingga estrogen dan progesteron akan memicu pertumbuhan dari epidermal growth factor. Nah, itulah yang akan memicu pertumbuhan. Estrogen dan progesteron Iya. memicu pembentukan epidermal growth factor. Bukankah semua sel akan terekspos dengan estrogen dan progesteron? Kenapa ada yang jadi miom, yang lain nggak jadi miom? Karena dari awal sudah ada mutasi gennya, Dok, di situ. Mutasi gen. Mutasi gen atau kelainan kromosom? Gen ya, Dok. Apa bedanya gen sama kromosom? Kalau kalian punya dua massa seperti itu, ada yang pernah baca tentang patogenesis mioma? Jadi hati-hati kalau kita endokrin nggak menguasai mioma, ada banyak nanti orang lain yang mau nanganin mioma. Ingat, kita ini mau di merger, ya, departemen obgyn ini akan hilang. Ya. Jadi kalau kalian nggak dari sekarang nih, udah contohnya udah diharkit ya. Nanti saya nggak tahu rumah sakit kalian juga akan mengalami hal yang sama. Kita sekarang harus mulai melihat ini disease ini punya siapa. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa menyatakan bahwa miom itu adalah part of endocrine, ya selesai. Nanti semua orang akan merasa bahwa miom itu gue bisa ngajarin. Nggak ada urusan sama orang endokrin. Orang endokrin ngapain? Tapi kalau kita bisa menjelaskan bahwa mioma ini adalah part dari endocrinology disorder, orang akan segan.
Karena orang berbicara bahwa menangani mioma itu bukan hanya sekedar ngambil mioma. Bagaimana dengan Hormon. endokrinologi disorder? Sama kayak endometriosis. Ya. Semua orang sangat confident bisa ngambil endometrioma, tapi apakah dia bisa menangani endometriosis? Belum tahu. Itu yang makanya saya bilang dari sekarang kalian harus firm, ya, terutama yang masih bekerja di rumah sakit pemerintah. Kalau kalian nyatakan mioma ini hanya benjolan doang, selesai. Nanti semua orang merasa bisa melakukan tata laksana mioma. Makanya kita start dari bagaimana dari aspek molekuler dari mioma ini yang jelas sebenarnya merupakan akibat dari kelainan kromosomal. Ya. Kalian tahu bahwa kalau kita melakukan tindakan karyotyping pada satu miom dengan miom yang lain, Beda. itu sangat berbeda. Berbeda. Meskipun berada di satu uterus yang sama. Ya, jadi sifatnya sangat poliklonal. Lalu kemudian kalau saya tanya, apa aspek endokrin pada miom? Jadi tentu saja kalau kita bicara tentang proliferasi cells, ini semuanya sangat general bahwa sel ini akan berkembang atau berproliferasi, akan tetapi kan ada regulasinya. Ada regulasinya. Apa itu? Regulasi yang menghambat sel ini berkembang secara sembarangan. Apoptosis. Ada apoptosis. Jadi bukan karena terekspos hanya dengan hormon, ya, tapi kita tahu bahwa mekanisme regulasi proliferasi pada sel yang berproliferasi berlebihan pasti entah ada sesuatu yang menginjus proliferasi berlebihan, dan yang kedua ada faktor yang mengganggu mekanisme regulasi apoptosis. Itu logical thinking, ya, logical thinking. Nah sekarang pengen tahu gimana hubungan antara estrogen dengan progesteron. Sally? Ini supaya kita tahu juga ya, ini hormonal treatment kayak apa pada uterine fibroid, apakah sama? Kalau ini myometrioma, itu. Kalau ini myometrioma, maka apa yang terjadi kalau ada estrogen? Progesteron Terbentuknya estrogen progesteron reseptor. reseptor. Ini ada estrogen reseptor. Terus apa yang terjadi? Memicu timbulnya progesteron reseptor. Estradiol tidak memicu. Dia memang myometrioma ini punya estrogen reseptor, cuma apa yang terjadi apabila estrogen duduk di estrogen reseptor pada Proliferasi. 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 Nah, ini yang pertama kali kita memahami tentang miom itu, estradiol duduk di estrogen reseptor dan memicu cell proliferation. Dan karena di sini ada kelainan kromosom, maka ini Uncontrolled. proliferasinya menjadi tidak terkendali, nggak ada remnya. Akan tetapi as we know, kalau sel itu berproliferasi, apa yang dibutuhkan oleh sel? Nutrition dan growth factor. Nutrition, oksigen, dan lain sebagainya. Gimana caranya? Dia punya matriks, extracellular matrix dan vacuole. Nah inilah yang seringkali kita lupakan. Kita hanya menganggap bahwa myometrioma itu adalah estrogen. Progesterone. Padahal ini ada
progesteron. Progesteron. Ini ada progesteron reseptor. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Growth Memicu factors, epidermal EGF. growth factor. EGF, Yang akan mensupport dari proliferasi. proliferation. Dan kalau kita lihat sama seperti di endometrium, apa yang terjadi kalau estrogen menduduki estrogen reseptor? Memicu transkripsi progesteron reseptor juga. Progesterone reseptor itu dia juga akan memicu pembentukan Progesteron. progesterone reseptor. Jadi ini jangan kita lupa. Dan kemudian kalau kita lihat struktur, maka saat ini ada dua struktur yang kita harus selalu lihat pada myometrium. Yang pertama adalah Masuk. adanya hipertrofi dari sel myometrium, dan yang kedua adalah Matriks. Matriks ekstraseluler. jadi adanya semacam lakukan. Oh, bukan Ya karena apa? Growth factor yang ada ini semua ada ditumpahkan di lakuna. Ya. Nah, jadi hati-hati dalam kasus myomauteri ini. Dulu waktu saya residen, kita masih memberikan DMPA pada different fiber. Ya, sekarang jangan sampai kalian memberikan Oke. DMPA pada different fiber. Ya, jangan memberikan progestin only pill pada different fiber. Karena sini jelas. Nah, itulah kenapa muncul dulu obat yang namanya apa? Yuli kristal aspasi yang berapa? Progesteron. Apa? Selective progesteron receptor motif. SPRM. Apa itu SPRM? Selective progesteron. Oh, Saya nggak nanya singkatan, saya tanya apa itu SPRM. Bukan hanya singkatan semua tahu selektif progesteron reseptor modulator. Tapi apa itu SPRM? Dan kemudian kenapa waktu itu ulipristal estate digunakan untuk melakukan medical treatment pada uterine fibroid? Apa dasarnya? SPRM apa sih sebenarnya? Dia bekerjanya bisa berbeda pada tergantung target tisunya, dok. Bisa activation atau co-inhibition tergantung target tisunya dia. Oke, pertama dia bekerja based on target. Tisu tadi. tergantung jaringannya apa, dan kemudian kalau kita lebih detail lagi, apa yang terjadi? Co-activation atau co-inhibition. Oh, ini kan kalau kita lihat struktur kimianya kan mirip dengan progesteron, makanya dia duduk di Reseptor progesteron. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu? No response. Dia bisa Nah, ligan ini nanti dia berkaitan dengan apa? Cofactor. Koaktivitas molekul. Co-inhibition. Oh, inhibitory molekul kan itu yang penting. Nah, kalau ini maka dia menggambarkan efek dari agonistik. Ya. Kalau ini antagonistik. Jadi bukan berarti kalau hormon itu bekerja pada reseptornya maka selalu sifatnya agonis. Ya, tidak selalu. Contohnya paling gampang yang sering diajukan di pertanyaan-pertanyaan ronde, tamoxifen. Gimana menjelaskannya? Tamoxifen kalau dia bukan sperm tapi dia Sperm. tamoxifen gimana? Bersifat aktivator Kalau motif. gimana tamoxifen? Sifatnya anti estrogen, tapi dia spesifik. Anti estrogen. Nah, jadi nggak tepat. Kita baru bahwa apa yang disebut sebagai reseptor modulator itu artinya dia bisa bersifat Ya, agonis, Atau bisa antagonis. bersifat antagonis tergantung Untuk pada tisu tisu. spesifik. Tisu. Jadi
Jadi nggak bisa kita bilang dia anti estrogen. Dia anti estrogen di jaringan payudara, ya betul. Tapi kalau di endometrium, Iya. itu apa yang bersifat agonis, itu kan yang sering kita temukan. Kan? Pasien-pasien breast cancer diberikan tamoxifen berbulan-bulan tiba-tiba Hiperplasia. endometriumnya sudah total. Ya, jadi ya sekarang sayangnya unipersonal estate sudah hilang. Kenapa ya? Hepatotoxicity. Jadi dia dikategorikan sebagai drug induced liver injury atau DILI, sehingga ya, dari Pharmacovigilance Eropa merekomendasikan obat ini untuk ditarik. Tapi katanya mereka masih terus berusaha untuk menemukan struktur kimia sperm yang relatif aman terhadap liver. Ada bisa ingat nggak sperm yang lain yang berhubungan dengan abortive agent? Mifepristone. Mifepristone. Jadi bisa kita lihat mifepristone, UPA itu termasuk dalam SBRM. Cuma mifepristone juga kita nggak masuk di sini. Ada yang pernah menggunakan mifepristone? Nggak. Nggak ada di sini. Kali ke Singapura. Dok, izin mau bertanya dok. Sebenarnya kalau buat UPA itu yang ditarik itu kan yang dulu MCI dok ya, yang klaimnya bisa buat fibroid. Tapi sebenarnya kalau buat kontrasepsi darurat untuk UPA masih masuk ke dalam guideline dok. Iya. Yang single dose. Iya, tentu saja. Tapi kan kita juga punya kontrasepsi darurat yang lain, ya kan? Apa kontrasepsi darurat yang lain? Levonorgestrel. Levonorgestrel. Berapa dosis? 750 mikrogram 2 kali atau 1.500 single dose. Berapa jam maksimum? 2 jam. Ya, yang udah menggunakan cepat sekali. Resep. Ya. Iya. Educator and users is beda-beda tipis. Oke. Ya, jadi ini adalah uterine fibroid dan kemudian pasien ini seperti yang pernah kita diskusikan di ruang kuliah. Apa ya tata laksana selanjutnya? Apakah cuma ngambil biom and then Secondary prevention. secondary prevention? Apa yang akan dilakukan? Pemberian agent. Pelarian Green illegal. Ya oke lah, green tea mungkin nggak selalu, tapi ada satu faktor lagi yang kita perlu. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. Ya, vitamin. Apakah kita yakin konsentrasi vitamin D masih ini normal? 90% rendah. Ya, sangat biasanya rendah. Oleh karena itu makanya harus kita naikkan. Dan kemudian apa kemarin pesan dari SEU terkait dengan screening pada uterine fibroid yang sangat potensial saat ini? Kecam. Ini nggak bersisa. Kronik. Sisa apa dok? Memeriksa cam. Kronik aseptik myometritis. Itu kronik aseptik Myometritis. myometritis ya. Nah inilah yang kenapa seringkali kita juga kayaknya mulai harus berpikir ya, bahwa keberadaan uterine fibroid ini seringkali kita kepedean ngomong gak apa-apa, gak apa-apa. Apalagi kalau memang kita bicara uterine fibroid yang sifatnya tidak memicu terjadinya distortion dari uterine cavity. Nah, beberapa kali dokter kita tuh sering sharing tuh sama saya kalau operasi uterine fibroid, padahal uterine fibroidnya nggak besar ya, paling cuma 4 cm, 5 cm,
most of the part itu bahkan menonjolnya keluar. Nggak ada apa-apa. Tapi beliau bilang, kalau saya sudah melakukan hal yang maksimal, jadi dia juga nggak melakukan langsung myomectomy, tapi misalnya dia sudah lihat endometrium bagus, folikel sudah dibesarkan, Nggak sperma kan hamil. tetap tidak Aman. hamil. Nah, mulailah berpikir apakah uterine fibroid ini berkontribusi ke sana. Coba lihat. Ya. Nah, dalam hal ini tentu ya kita mulai menggarisbawahi ada chronic aseptic myometritis. Jadi ada reaksi inflamasi. Nah, ini yang harus kalian mulai buka nih wawasannya terkait dengan infertility pada fibroid. Ya. Jadi akibat reaksi inflamasi yang kronik ya sama dengan endometriosis, tentu receptivity endometrium juga akan sangat terganggu, environment juga sangat terganggu. Jadi artinya saya cuma mau sharing bahwa bukan berarti kita melegitimate tindakan myomectomy yang brutal, artinya yang liberal, tapi kita harus mampu menjelaskan pada pasien ya kenapa uterine fibroid ini sebaiknya diangkat even dia tidak ada keluhan sama sekali. Kan nggak ada distortion, nggak ada mechanical compression, nggak ada abnormal bleeding, nggak ada. Hanya uterine fibroid yang even itu ditemukan secara kebetulan karena dia menjalani program hamil dengan ultrasonografi, tampak ada uterine fibroid. Nah, ini yang menurut saya perlu ini. Cuma mungkin ke depannya saya pikir kita harus mulai mempelajari how to identify the presence of chronic aseptic myometritis, karena mereka sudah mulai mendesain studi menggunakan urine sample ya berdasarkan kuliah dari Seoul waktu itu dia sudah melakukan. Nah, ini sebuah lahan yang menarik untuk kita explore. Mungkin nanti kita coba bisa belajar dari penelitian orang sebelumnya. Coba kita lihat apa indikator-indikator inflamasi yang bisa didetek pada kasus-kasus uterine fibroid. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan tata laksana optimal untuk fertility dan belum berhasil dan ada uterine fibroid di sana, ya, kita harus mencoba mencari apakah ada kemungkinan terjadi chronic aseptic myometritis. Dan ini juga chronic aseptic myometritis kan sekarang sudah digunakan juga untuk melakukan screening ya pada kasus-kasus yang diduga akan mengalami uterine fibroid. Ya, jadi sekali lagi kita jangan informasi-informasi baru itu hanya sekedar numpang lewat ya, tapi coba kita mulai kelola sehingga kita bisa gaining sesuatu dari situ. Ya, coba nanti kita buka lagi kuliah tentang itu. Jadi vitamin D3 apa sih ini perannya? Dia umumnya bersifat anti-inflamasi. Makanya kenapa kemarin kita lihat juga bukan hanya di uterine fibroid, di endometriosis pun direkomendasikan untuk penggunaan vitamin D3 untuk menekan reaksi inflamasi. Pada penyakit-penyakit autoimun coba lihat resep dari orang penyakit dalam, coba pasti nggak akan lepas dari vitamin D3 juga ya, karena punya reaksi non inflamasi. Oke. Ya. Ada yang masih mau dibahas dari kasus ini? Ya, jadi kasus ini kita belajar tentang hydrosalping dan uterine fibroid. Oke, next. Pasien berikutnya, Nyonya Penomanol, 39 tahun. Pasien ini datang dengan keluhan nyeri head. Sudah lama diterapi dengan obat-obat endometriosis, tapi nyeri headnya ini memberat terutama sejak 1 bulan terakhir ya. Pasien ini dulunya dirujuk dari RSUD Bekasi dengan kista coklat, dengan nyeri head yang sekitar fase 7, dan dia sudah pernah kita kasih terapi dengan progestin mulai dari Dynogest, Noretiseron dengan GnRH agonis, tetapi yang mulai bulan-bulan terakhir ini terjadi perburukan keluhan nyeri head.
Nah, dari pemeriksaan, Ini on medication atau enggak? oh sekarang dengan diabetes. Sekarang Androlin yang terakhir. Jadi ini sebenarnya dirujuk ke RSCM udah dari tahun 2022, terus sudah dapat Kemarin kan kita baru ada diskusi. Ini pasien usia 39. 39 tahun. Kita dengan endometriosis. Iya. Kalau struktur endometriosis di luar sana, ya, sejawat kita ini masih belum banyak memahami secara komplit tentang endometriosis. Ini masalah terlampau pragmatis secara melakukan terapi. Ya, pada saat hormonal terapi ini digunakan dan pasien mengalami perbaikan, maka mindsetnya adalah ini Sembuh. semua sembuh dan membaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka ini, ya meskipun saya nggak punya data valid, tapi ya maksudnya kita melakukan studi ini, yang mungkin kita bisa melakukan semacam apa ya, studi apa sih yang kita kirim questionnaire lewat ini. Ya, sehingga sampai sekarang tetap akan ada hormonofobia. Ya, orang paling nggak suka ngasih hormon itu Kapan sampai berlama-lama itu karena masih ada mindset yang menyatakan bahwa Inflamasi dong. supaya bukti ada disbiosis. Kerekam berarti kita lagi buka bakwan. jadi seperti itu. Jadi menurut saya agak ini sih, ya. Hal ini yang terjadi ya seperti ini. Jadi ini obatnya diputus. Pasiennya kadang minum berapa bulan tapi terus nanti off, terus nanti datang lagi kan nyeri head, terus ini. Tapi memang kalau yang tahun terakhir ini sih dok, yang dia tuh sempet nggak ke RSCM kan, sempet nggak ke RSCM lagi, datang kan mulai nyeri lagi dengan Jadi ini keluhan on off ya. on off dok, Dan kemudian nyeri lagi. Terus apa yang dilakukan? Mulai bulan Agustus itu kita kasih ini dok, apa DNH agonis. Langsung kasih DNA agung. Iya. Terus kemudian waktu diberikan DNA agonis gimana? Dari Agustus terakhir mens itu 6 Agustus sampai 10, sampai sekarang dia tidak hair. Ini start diberikan bulan apa? Mulai bulan Agustus itu dok. Oke. Terus kemudian kan efek dari down regulation baru kita lihat. Iya. Ya paling nggak setelah 4 minggu kemudian. Apa yang terjadi? Ya sekarang sih pasiennya sudah tidak berdarah, tetapi memang kalau rasa discomfort di perutnya masih. Kalau yang sebelum dikasih Dynogest kan memang nyerinya sampai fase 7. Nah itu kan memang sekarang udah nggak ada head lagi, dia udah nggak, tapi tetap ada discomfort aja di abdomen. Discomfort ini maksudnya nyeri. Rasa nggak enak aja katanya di perutnya. Nah ini penjelasannya apa? Bisa mechanical compressions-nya. Emang berapa Ya sebenarnya sih masanya cuma terusnya kecil. 7,6 Iya. cm. 7 cm kistanya dok. Paling besarnya 7 cm. Yang kista endometriumnya ada yang 7 cm. Jadi ini kan karena endometrioma. Jadi sebenarnya diindikasikan operasi karena dicurigain ini resiko transformasi malignanya yang tinggi. Oke. Karena tren CA125-nya naik terus walaupun sudah dikasih Dari berapa ke berapa? dari 9 kan dari awalnya 99 terus 106 terus 108. Menurut saya nggak terlampau ini ya. Signifikan. Cuma sekali lagi saya pengen draw your attention untuk melihat CA125 ini. Nah sekarang kan saya sering pernah cerita juga pasien saya bahkan sudah 1000 lebih CA125 ya. Tapi gambaran kistanya kayak gitu ya, no solid part.
no papillary form, unilocular, no high vascularity, no free fluid. Jadi kalau mau ikutin iota nggak masuk. Iya. Ya. Nah jadi saya ya berikan agonis. Lalu kemudian setelah saya berikan agonis, saya review tiap bulan. Itu melorot CA125-nya cepat banget. Ya. Jadi ya wajar pasien ini nggak pernah melakukan treatment dengan baik. Ya. Nah kalau menurut saya segini sih Masih stagnan. nggak meningkat, ini stagnan Stagnan. ini. Ya stagnan, nggak ada peningkatan. Peningkatan tuh mungkin twice atau 3 kali 4 kali gitu. Jadi, menurut saya Kalau masih dari aman. pasiennya sih memang Kecocokan. dia kan memang cuma 2 tahun itu ya berobat tapi on off gitu. Kayak udah lelah aja sih dong sebenarnya pasiennya. Jadi minta coba kan dari pemeriksaannya kita waktu diskusi sama dokter Kemal ya ini, makanya harus kita konsulin ke onkologi karena takutnya ada transformasi segala macam. Tadi ini kan pasien awalnya kan infertilitas, makanya dia mau di HTSOB gitu. Jadi buat dia juga berat itu harus bolak-balik gitu. Iya, ini sebenarnya juga tanggung jawab kita juga sih, dalam arti dalam melakukan encouraging pasien untuk menggunakan hormon secara konsisten. Sekarang kalau prinsipnya kalau kita lihat pasien ini masalahnya dia tidak bisa menggunakan compliance-nya sangat rendah. Apa ini kita? Harusnya dicarikan hormonal yang penggunaannya nggak harus kontrol lebih cepat lah. Ya, Seperti misalnya, kita kasih LNGL IUS atau implan. oke, LNG, ayo. Nah ini pada kondisi endometriosis gimana? Kira-kira cocok nggak? Kenapa kali? Kan ada kista. Ya, kamu tadi Oh, iya. jalannya cepet banget, tapi pas Iya. ditanya kenapa? Hah? Cocok nggak? Kalau nggak cocok kenapa? Kistanya Kista. untuk lebih dipilih untuk yang gen RH. Nggak, saya nanya. Oh, LNG. Kamu tadi cepet jalannya nggak cocok. Kistanya bekerja lokal, Nah, terus kenapa? Kalau tidak kerja- terlalu menekan, tidak menekan sentralnya sih nggak. Jadi kamu pengen neken sentral Iya. untuk apa? Kista. Endometriosis is a systemic Systemic disease. Systemic disease. Ini kan? Bukan. Yes. Jadi kalau kita bicara sistemik dan kita membuat sesuatu yang sifatnya lokal, apakah nggak kita under nih? Itu masalahnya. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk misalnya contohnya, ini mengendalikan endometrium saja, Operasi. oke, no problem. Ya sekali lagi, Umar Jacob kan bilang pokoknya buat koktail apapun. Ya misalnya katakanlah kita juga kerepotan menangani endometrium pada penggunaan katakanlah hormonal treatment. Kalian mau proteksi itu silakan. Ya. Tapi kalau saya tetap berprinsip endometriosis adalah systemic disease. Jadi kalau systemic disease ya kita harus perlakukan sebagai sistemik. Ya artinya sama kayak orang perang, perangnya di mana-mana, tapi kita ngebomnya cuma hanya di segmen yang kecil ya. Nanti perangnya nggak selesai-selesai. Ya, dan misalnya seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita tawarkan pada pasien yang mungkin ignoransinya tinggi, compliance-nya rendah, padahal dia berhadapan dengan sebuah chronic disease. Chronic disease itu gimana? Implan atau Implan. DMPA. Saya pikir kan ada pilihan lagi, MPA, implan, ya. Atau kan ada pernah
pasien Dr. Kemal juga diberikan apa? Agonis. Prolog. Oh iya. Bahkan sampai setahun lebih. Ya, tapi kita menggunakan apa? Adback. Jadi Baik. sekali lagi berbagai cara ya bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kenapa prinsipnya? Kan prinsipnya untuk Terapeutik. iya, memaintain estradiol itu agar jangan sampai endometriosisnya itu aktif. Dan kalau bisa, prinsip pertama menurut Petra Glia menangani endometriosis apa yang pertama? Reducing No. Stop the menstruation. Pegang. Ya, itu dia yang ngomong. Stop the menstruation. Ya. Kenapa stop the menstruation? Kenapa stop the menstruation? Ya, karena penyebab Bisa bisa mencegah retrograde. Ya, pertama kita kalau menstruasi jalan, maka artinya estrogen tetap diproduksi, maka survival dari endometriosis akan terlengser. Dan yang kedua, dengan kita membiarkan dia menstruasi, maka kita membiarkan terbentuknya endometriosis yang baru karena start dari Retrograde menstruation. Jadi aneh kalau kita merasa kalau menghentikan menstruasi itu muncul masalah. Menurut kalian menstruasi itu penting nggak? Buat perempuan? Nggak penting. Nggak boleh, kita nggak boleh jawab mas. Si cewek yang jawab mas. Kita nggak boleh jawab. Gimana sih itu? Oh, enggak juga. Nggak gitu juga. Karena enggak. Oke, kalau hysterektomi saya punya jawabannya. Kenapa? Prostasi. Bukan prostasi clear. Prostasi clear. Cardiac protection. Waktu di Asia Pacific Menopause Federation ada study di New York yang berasal Kan dari bisa minum ada. yang melakukan liberalisasi tindakan hysterektomi pada uterine fibroid. Sampelnya sampai 7.000 dan mereka mengikuti apa yang terjadi post Dapatnya yang cardiovascular. ataupun lucu juga. Tapi kayak gitu bang. Cardiovascular. Jadi kalau masih ada alternatif, ya coba kita maintain. Ya tapi kalau memang tidak ada alternatif lagi, apa boleh buat definitive treatment yang terpaksa dilakukan. Tapi sekali lagi saya masih tetap concern terkait dengan rasa discomfort ini. Ini apakah benar karena mechanical compression atau Karena endometrium. karena ini CA125 kan katanya masih stagnan. Iya. Nah, artinya kalau CA125 masih stagnan, artinya saya expecting endometriosis masih aktif. Iya. Nah, sekarang kalau endometriosis masih aktif, maka harusnya kita lihat ya, E2-nya. selain E2-nya, ini E2-nya kan udah turun karena Iya. 20. Endonya 20 dan 20. Iya. E2-nya kan CRP-nya juga rendah. udah turun. Nah, tapi CA125-nya Tinggi. masih tinggi. Kira-kira kenapa? Berarti masih De novo sintesis. fotosintesisnya masih. Ya, pasti dia masih aktif, bisa karena ada de novo atau bisa karena estradiol. Ya. Ya, jadi ada estrogen yang dari estradiol. Dia masih aktif, tapi harusnya kalau dia masih aktif, harusnya marker inflamasinya muncul. CRP-nya nih. 3. Oke, Ya, tiga naik masih dikit. biasanya kita expecting di bawah 3. Ya, artinya inflamasi masih ada. Nah, ini kenapa nih artinya? Cok dulu nanya. Ya. Yang untuk endometriosis yang memang transformasi ke malignan ini kan memang susah ya memeriksa dan mendeteksinya gitu. Maksud saya pernah dapat yang cuma nodul kecil aja begitu diangkat ternyata PA-nya clear cell. Kita maksudnya gimana cara kita mendiagnosis yang Nggak usah kira-kira? sih, nah, teman onkologi aja colok. Ya, maksudnya berarti kita memang nggak bisa ya, maksudnya Ya, sekali nggak ada lagi punya parameter. ada sebuah literatur dari Jepang yang memfollow up kasus
penggunaan Binoges yang kemudian ternyata berakhir dengan maligna. Ada beberapa indikator yang harus dilihat. Pertama, usia. Kalau usia di atas 40 memang itu high risk. Kedua, bilateralitas. Ketiga, ukuran. Ya, saya lupa yang the rest. Tapi at least seperti itu. Ya. Memang nggak bisa. Tapi kan sekali lagi kita melihat berbasis kepada temuan perubahan pada morfologi kista dulu. Nah, pasien ini kalau misalnya katakanlah pasien ini nggak mau operasi, kira-kira dengan data kayak gini dan analisis tadi dinyatakan bahwa ada kemungkinan estrogen yang berasal dari luar poros HPO. Kira-kira koktailnya kita mau buat apa? Hah? Oke, kita berikan aromatase ini. Saya pikir saya akan mengcombine aromatase inhibitor dengan progestin. Jadi jangan menyerah. Siapa ya, Pak? Check out dong, check Latanya out. jelek banget. Baik, Jadi minta check out gitu. misalnya dia yang bertanya indikasi utama Minta dibayar. Indikasi utama pasien ini ya pasien tidak ingin melanjutkan terapi. Iya. Itu masalahnya. Itu kan hak pasien. Dan tidak ada rencana promil yang definitif juga. Sudah OAT, ayat Makanya kalian juga 0,01. jangan masukin data-data HSG, masukin data analisis Ya. sperma, tapi penanganannya HPSOB, itu nggak masuk akal. Itu kan riwayat. Riwayat. Itu udah 2023 itu datanya. Jadi untuk yang sekarang nggak make sense untuk ditampilkan. Dari data itu nyerah gitu maksudnya. Kecuali kalau mau ditampilkan. Oke, jadi pasien ini mau HPSOB. Nah sekarang mungkin kita harus mulai bahas yang mungkin nanti kita jarang membahas jurnal. Saya juga nggak pengen jurnal yang asal-asal. Maksudnya kalau bisa suatu saat kita bahaskan jurnal yang relevan dengan apa yang kita hadapi. Contohnya, ini sekarang kita banyak menghadapi kasus-kasus terapi definitif pada kasus endometriosis. Nah sekarang cobalah kita lihat jurnal yang berkaitan dengan apakah kita aman memberikan hormon replacement pada Pasca HTSOB pada pasien yang ada riwayat ini. Saya pikir endometriosis. perlu kita bahas karena kalau pasien misalnya rata-rata mengalami HTSOB di bawah usia 40 atau di bawah usia 45 misalnya. Nah, apakah post HTSOB kita harus lakukan? Kemarin Besang baru saja memberikan sebuah white paper dari International Menopause Society, ya, yang karena saat ini kan lagi ada meeting di Australia terkait dengan International Menopause dan dikeluarkan white paper terbaru terkait dengan rekomendasi penggunaan hormon pada post-menopause. Kayaknya kita harus membedah wajah itu karena sekali lagi ya kita juga jangan lupa ya post-menopause sudah akan merupakan bagian dari tanggung jawab kita nih, ya. Karena kalau kita nanti gabung sama pediatrik, ya, maka mulai dari preconception, lalu kemudian post conception, lalu kemudian postnatal, terus kemudian dia beranjak adolescen Dan berulang terus, lagi. ya, yang Preconception adult, lagi. terus kemudian menjadi adult dan kemudian ini kan nanti terakhirnya kan ada di kita. Ya. Jadi ini yang kita harus siapkan konsep-konsep itu karena kalau kita benar jadi merger satu ini jadi artinya konsep kerja kita tuh benar-benar
from womb to dari ini terus sampai masuk kuburan. Oke, ya. Ya, next. Last is Pasien terakhir nyonya 27 tahun P0A0. Ini keluhan utamanya memang datang untuk program hamil. Pasien riwayat menikah 4 tahun, belum ada anak, dan sudah pernah dilakukan HSG dengan tuba paten. Terus pasien ini juga sebelumnya dengan riwayat laparoskopi, kistektomi bilateral dan kromotubasi. Itu tahun 2022 di rumah sakit lain. Di sini. Maaf dok, di sini. Tapi sampai setelah operasi pasien belum hamil sampai sekarang. Dulu kista endometriosis. Dulu riwayatnya dengan kista endometriosis bilateral. Lalu saat ini pasien KU-nya baik, dari dari siklus head dia masih teratur. Hanya kan sudah diberikan terapi Visan selama dari tahun jadi on off karena waktu itu promil dok, jadi diusahakan promil alami tapi belum hamil juga. Lalu sempat ada keluhan dysmenorrhea, jadi dikasih Visan. Nah yang bulan terakhir ini dikasih Endrolin 2 kali. Dari pemeriksaan didapatkan kalau AMH ini kan turun dulu 2022 2,3, yang sekarang bulan Juli itu jadi 0,89, dengan CA125-nya 66, HSCRP-nya 0,3, estradiolnya 62. Kalau dari pemeriksaan yang untuk pemeriksaan validitas dasarnya, HSG-nya kedua tubanya masih paten, analisis sperminya normal. PA yang waktu 2022 adalah endometriosis. Nah, cuma di USG itu ditemukan ada massa kistik di adnexa kanan. Curiganya itu antara paraovarian atau pseudokista. Lihatin hasil USG-nya tuh. Slide 32 dulu. Slide 32. Ya. Kalau dari uterusnya sih struktur uterusnya masih dalam batas normal. Terus slide ini nomor 35. Nah, tapi ada massa di adnexa yang sebelah kanan. 13 yang sama slide 38. ini transabdominal. Ini yang abdominal, ada yang ininya tuh. Nah, ini yang transvaginal. Ini yang terbaru sih dok, yang sebelumnya di bulan Juli USG di Kintaninya bulan Juli udah ada gambaran ini. Nah ini yang di USG terakhir di poli, yang USG terakhir di poli. Jadi massa kistiknya lumayan besar, ukurannya 10 kali 8, 10 kali 10 kali 13. Terus slide yang nomor 39. Iya. Biasa lah kalau ada endo. Jangan lupa di suction point aja nanti. Kalau disebut Nah, ini- ovarian, Ini ovariumnya ada ovariumnya Bisa dok. Ovariumnya sebelah kanannya ada, jadi pas di sebelahnya. Jadi masih JD-nya tadi antara paraovarium atau pseudokista, tapi karena ukurannya besar, jadi mau second look sekalian di explore ininya jenis kistanya ini apa. Terus yang slide 40. Ya, Ya, ovariumnya kedua-duanya. Ya, ovariumnya kedua-duanya sih kelihatan, yang ini yang sebelah kiri. Dor banget. Iya. Jelas. Jadi memang nggak akan ada tindakan di ovariumnya sih, hanya mau explore yang gambaran Nggak kistik. apa-apa, memang itu udah terlalu besar di sana. Tapi untuk terkait dengan program hamilnya apa yang mau dikerjakan sebenarnya? Sebenarnya sih kalau memang tubanya masih bagus dua-duanya, terus ini kan spermanya bagus, tapi sudah ditunggu 2 tahun sebenarnya. Kalau pasiennya belum mau kita edukasi, nggak mau IVF, ya kita sarankan untuk inseminasi sudah. Tetap, karena ini kan sebelumnya udah operasi yang pertama 2022 sampai sekarang aja tetap nggak hamil, dan itu pasien tidak IVF dan tidak tidak inseminasi. Tapi nggak ada male factor kan?
Enggak dong, normal. Dok, Ya. kalau boleh saran tadi melihat gambar USG-nya dan pastinya kan dalam terapi progestin ya meskipun on off tebalnya kayaknya agak lumayan dok 5,8 terus ada sedikit hyperalkalogenicity kecil-kecil. Mungkin saran mungkin nanti Slide kalau 40. pagunya nggak bisa sekaligus Slide 40. hysteroscopy ya minimal kita suction Saya lihat itu. Slide 40. Ya. 40. Ini diberikan ini endometrium. Sebentar. Yang ada gambar uterus yang tadi pertama. Tadi uterus. 32 kan. Nggak apa-apa salah muncul juga kalau di sini. 32 back aja Iya, iya. terus back terus. Tadi. Kebalik kebanyakan satu-satu. Nah itu. Tapi triple line-nya bagus. Ada sedikit Kayaknya 40. Slide Sudah 40. gue bilang. Iya 40. Bukan itu tadi Nih. 32. Yes. Sorry. Ini orang kita 49, ngomong 32. kualitas endometrium, 49. 32 udah benar ini. Ada Nggak yang ada lebih. sih kalau saya. 49. iya ya 49 49. ya Lebih 49 kelihatan, Dok. dari lateralnya Coba agak 49. Nah, itu. next Ini nih, nih 49. benar tuh dok agak putih sedikit ya slide sih dok maksudnya kalau kita ngomong konteks promil Iya. Tapi kan potongannya Di bukan office udah pernah. belum. belum Ya office aja dulu. tapi tetap aja kan soalnya dia relatif tebal dalam pengaruh progestin anyway 5,8 dok mungkin dipikirkan apakah ada structure lain nggak yang Tapi ini kan potongannya Bisa kan bukan berkontribusi. potongan kalau kita melihat Iya, endometrium kan memang ini kan lagi Iya. ngecek ovarium. varium, jadi Iya. nggak bisa dinilai dengan itu ini. Yang tadi yang 32 itu yang potongan untuk menilai bagian bawah ada. masih gue teropong Enggak apa-apa. Selada Ya, biaya. kayaknya sih nggak kelihatan sih kalau di sini. Kalau Itu enggak sih. ini kan udah dari Kalau ini kan memang Sedikit. melihat Pondus dari besar. bentuk kan memang Memang harus kalau itu kan potongan enggak apa-apa sama. histeroskopik. Iya, Iya. masih bisa di Nggak masalah. suka nggak menyarankan di USG. Mm-mm. oke, nggak ada masalah ya. office Jadi ini kan problemnya lebih kepada adanya big mass. ya Oke baik. Kita masih ada waktu. Ada. Dok sebenarnya ya. Dok untuk pasien-pasien kita tuh banyak banget sebenarnya memang tujuannya itu promil. Nah, meng-off-kan progestinnya. Terus pasien kan memang nggak mampu IVF ya dok, begitu loh. Jadi kapan kita tuh nggak ada protokol kapan kita off-kan, kapan kita bisa menyiapkan insem, tapi persiapannya di Polikiara, nanti dirujuk ke untuk insemnya aja ke Yasmin. Kalau menurut saya sih gini ya, kita sesuai dengan apa yang seharusnya aja sekarang. Kalau orang mau promil, kan kita harus mendeterminasi dia program apa yang mau kita lakukan pada pasien. Itu menurut saya basic principle dari infertility investigation untuk mengklasifikasi pasien ini eligible untuk natural conception, IUI untuk atau IUI IVF atau IVF, karena saat ini cuma tiga prosedur itu. Saya nggak tahu ada lagi selain natural conception, Surrogate. IUI, surrogate, tapi kan Ya, it's not adoption. allowed. Nggak boleh. Iya. Adoption, surrogate Ya. adoption out of the picture iya. Tapi nggak ada lagi kan. Jadi artinya infertility investigation kita sebenarnya mau naruh orang ini ada di mana. Nah itu konsepnya. Akan tetapi untuk mengetahui itu maka semua treatment harus dihentikan pada saat kita akan melakukan investigasi. Kalau pasien mengalami katakanlah nyeri saat menstruasi, maka kita harus bersiap dengan non hormonal treatment dan kita bisa memberikan painkiller yang bisa diberikan secara reguler ya, jadi nggak ada masalah. Jadi tetap investigasi harus jalan dulu dan kemudian kita harus menentukan dia eligible untuk program apa ya, atau dia eligible untuk program apa tapi dengan apa prosedur apa dulu, misalnya tindakan koreksi entah memperbaiki spermanya atau memperbaiki ovariumnya dan seterusnya. Ya, tapi prinsipnya itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghentikan terapi progestin apabila pasien sudah menyatakan ingin punya anak. Ya. Segera hentikan.
dan mungkin masukan kalau buat di polisi, kata dokter Kemal IUI di Yasmin pasien poli itu harganya 4 juta. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, tapi trackingnya di kita, terus nanti kalau udah mau trigger dan IUI-nya ke Yasmin, bisa diedukasi ke pasiennya segitu sih. Jadi kalau memang dia mau, dia bisa siapin dana segitu kira-kira. Itu 4 juta hanya IUI-nya aja, CC-nya beli sendiri. Waktu kita mau induksi segala macam itu dia Beli sendiri. Tapi kan trackingnya bisa di poli kita. Semakulan obat. Belinya sama Indra. Belinya sama Indra dong katanya. beli apa? Beli obat. Ada Jadi mah. nggak usah resep keluar, tebus ke Indra. Ya Allah, Postino Postino. sama Mami Stone ini. Kayaknya pengalaman tuh Pak. Makanan mah nyari apapun ada kok. Ya, Ntar kayak dulu waktu Paugi jualan AVM obat. keliling Enggak, jualan obat di apotik, di poli. di poli dulu. Ketua Polamil. Pauginya di Skors. Ada. bukan Sudah zaman sangat Indra ini. lama. Lebih Sudah pintar sangat Indra, lama. lebih pintar belinya disuruh depan di depan. Dulu Paugi itu kaya karena kita Jangan obat. berkonsesi dengan Coba di perusahaan pas obat. dulu rekamannya. Tapi karena terlalu cepat epiphyseal plate Ya. tertutup, apa lagi? Poin. Yang cepat habis nanti. Ah, Cadang. ini sesat, Nggak sesat, ya, nggak ada istilahnya. Ini USG yang pertama gini. Oke, Yang dari ya mungkin ini. kista atau terus, Ini kista. terus ininya apa dengan garis ini? Balon kateter. Enggak. Bukan, hanya endometrium. Ya dan ntar kamu lihat ya USG saya. Nah, kenapa saya bilang sesat tadi? Karena tidak mempengaruhi kandungan. Karena belum ovulatory pada beberapa situ. Kenapa saya bilang sesat? Ini nanti kalau objek padangannya kayak gini, supaya nggak cepet habis telurnya, kalau gitu jangan bikin menstruasi, ya kan? Karena kalau orang cepet-cepet menstruasi, Habis. habis telurnya. Kalau gitu, jangan bikin perempuan menstruasi supaya telurnya nggak habis. Nah, kembali tadi fisiologi, follicle recruitment itu ada yang Independent stage ada dan follicle recruitment yang sifatnya gonadotropin independen, ada gonadotropin dependent. Nah, sekarang faktanya, kalau misalnya menarki itu merupakan titik awal untuk terjadinya penurunan ovarian reserve, kenapa pada faktanya saat bayi dilahirkan maka follicle itu jumlahnya 2 juta. Pada saat menarki tinggal 400.000, kan belum menstruasi, decline nih, dari 2 juta ke 400.000. Kapan seorang perempuan kehilangan the most ovarian reserve? Kapan? Saat intrauterine. Kapan? Pada saat dia kurang dari 6 juta ke 2 juta setelah usia kehamilan 20 minggu. Itu the correct answer. Ya, puncak dari ovarian reserve terjadi di usia kehamilan 20 minggu. Dia mencapai 7 juta. Jadi the biggest loss dari ovarian reserve itu terjadi di intra, bukan di ex utero. Ya. Nah, itulah kenapa eksistensi gen itu sangat penting yang untuk memaintain ovarian reserve. Nah, jadi dalam hal ini nggak make sense ya. Orang menstruasi lebih cepat bukan berarti menopause-nya jadi lebih cepat, karena yang digunakan untuk ovulasi adalah kohort yang ada saat itu. Jadi even nggak ada menstruasi, follicle recruitment tetap diambil menggunakan kohort, kan di raupnya begini. Nah, ini satu raup satu kohort namanya. Nah, ini jalan terus, ya, jalan terus. Tapi meraupnya ini sekarang ditentukan oleh siapa?
AMH. Gimana menjelaskan AMH dengan ini? Ya, tadi kan Gimana kalau menjelaskan? itu remnya kan maksudnya. Oke, AMH akan bekerja untuk Untuk mengendalikan follicular sensitivity terhadap FSH. Itu satu. Terus kedua, apa mekanismenya lagi? Jangan AMH lagi, nah. Tadi kan AMH udah. Apalagi mekanisme yang menentukan meraupnya ini berapa banyak? FSH gimana menjelaskan? Windu. Kan pada saat ovarian reserve sudah turun, maka estradiol akan cenderung rendah, inhibin B akan cenderung rendah, sehingga pada fase folikuler awal makanya kita bisa mendapatkan kadar FSH yang lebih tinggi. Kan kita menyatakan ovarian reserve itu kan sering kita gunakan D3 FSH. Nah pada saat FSH itu tinggi, maka yang ngeraupnya makin banyak. Ya, dan AMH sudah rendah, ya, sehingga sensitivitas terhadap FSH makin tinggi dong. Karena kan kalau AMH-nya makin tinggi kan folikelnya makin nggak sensitif, ya, jadi dia makin raupnya makin dalam. Makanya kehilangan folikel lebih tinggi terjadi pada perimenopause. Oke, kita mau ada ujian.